Bayangkan, kamu sudah nabung berbulan-bulan, beli komponen PC spek dewa, rakitnya seharian penuh sampai keringatan. Dan pas ditekan tombol powernya, kipasnya muter, lampunya nyala, tapi layarnya tetap hitam. Gak ada gambar, gak ada menu, gak bisa dipakai ngetik sama sekali. Kenapa? Karena PC kamu baru saja punya tubuh atau hardware, tapi belum punya nyawa alias sistem operasi atau OS. Kemarin kita sudah bedah hardware-nya atau komponen-komponen komputer. Jadi di video ini kita bakal kupas tuntas apa itu sistem operasi, gimana cara dia bekerja, dan kenapa tanpa OS PC puluhan juta cuma bakal jadi ganjalan pintu yang mahal banget. Yuk kita bedah. Biar gampang dipahami, kita harus tahu dulu masalah terbesar antara manusia dan komputer. Kita, manusia, berkomunikasi pakai bahasa yang visual. Kita paham gambar, tulisan, warna, dan suara. Tapi, komputer sebagai mesin elektronik, dia cuma paham satu hal, aliran listrik. Kalau ada listriknya, artinya 1. Kalau nggak ada listriknya, artinya 0. Bahasa ini disebut bahasa linear. Jadi, pas kamu nyuruh komputer, buka YouTube dong, kamu nggak bisa langsung ngomong gitu ke prosesornya. Prosesnya nggak bakal ngerti. Nah, disinilah sistem operasi masuk sebagai penerjemah utama. OS berada di tengah-tengah. Pas kamu klik icon Chrome di layar, OS langsung menerjemahkan gerakan tanganmu menjadi miliaran kode 0 dan 1 agar dipahami oleh CPU. Begitu juga sebaliknya, pas CPU beres memproses data biner, OS mengubahnya kembali menjadi video YouTube yang bisa kamu tonton dengan nyaman di monitor. Selain jadi penerjemah, OS itu sebenarnya adalah mandor atau manajer paling sibuk di dalam komputermu. Setiap milidetik, dia melakukan tugas-tugas raksasa. Yang pertama, manajemen hardware atau bagi-bagi tugas. Bayangkan kamu lagi main game Valorant atau Genshin Impact sambil dengerin musik di Spotify. Terus di latar belakang Windows, kamu lagi ngedownload file. Kalau nggak ada OS, aplikasi-aplikasi ini bakal berantem rebutan kapasitas RAM dan kecepatan CPU. OS bertindak sebagai penengah. Oke, game dapat jatah CPU 60%. Spotify di latar belakang dapat 10%. Sisanya buat download. Tanpa pengaturan ini, komputermu bakal crash atau hang. Yang kedua, menyediakan GUI atau Graphical User Interface. Zaman dulu, tahun 80-an, kalau mau buka file, itu layarnya hitam dan kita harus ngetik kode perintah yang rumit. Pusing banget. OS modern zaman sekarang mengubah semua kode horor itu menjadi folder, icon cantik, dan kursor mouse yang tinggal kita klik-klik dong secara instan. Yang ketiga, sistem keamanan dan penyimpanan file. OS yang mengatur di sebelah mana foto liburanmu disimpan di dalam SSD. Gimana cara ngebuka file dokumen tugas kuliahmu biar gak korup, dan dia juga yang pasang tameng awal biar virus gak gampang ngerusak data kamu. Di dunia komputer saat ini, ada 3 sistem operasi yang paling populer dan menguasai pasar. Mari kita bahas bedanya biar kamu gak salah pilih. Yang pertama, Windows, sejuta umat. Dibuat oleh Microsoft dan dipakai oleh hampir 70% komputer di dunia. Kenapa populer? Karena sangat fleksibel, bisa dipasang di laptop murah sampai PC mahal. Aplikasinya melimpah, dan yang paling penting Windows adalah rajanya para gamers karena hampir semua game dibuat untuk Windows. Yang kedua, macOS, si premium. Ini OS eksklusif buatan Apple yang cuma ada di perangkat Mac atau MacBook. Desain tampilannya luar biasa bersih, animasinya mulus banget, dayanya efisien, dan ekosistemnya aman dari virus. Ini alasan kenapa para editor video, desainer grafis, dan konten kreator cinta banget sama macOS. Yang ketiga, Linux, si open source. Berbeda dengan Windows dan macOS yang berbayar dan kodenya dirahasiakan, Linux itu 100% gratis dan kodenya boleh diotak-atik siapa saja. Tampilannya emang agak bikin pusing buat pemula karena banyak ketik-ketik kode. Tapi Linux adalah sistem operasi yang paling stabil dan aman di dunia. Makanya Linux dipakai buat ngejalanin server-server internet raksasa, dipakai para programmer, bahkan basis sistem Android di HP kamu itu sebenarnya adalah Linux. Jadi kesimpulannya, kalau hardware adalah raga komputernya, maka sistem operasi adalah jiwa dan kesadarannya. Keduanya nggak bisa dipisahkan biar komputer kita bisa bekerja dengan semestinya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya
Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.